Salam, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita. Firman Tuhan pada hari Minggu, yaitu Minggu ke-19 setelah Trinitatis, di hari yang ke-280, tanggal 6 Oktober tahun 2024. Diambil dari kitab 2 Timoteus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5 dengan perikop siap sedia memberitakan firman. Dan sebagai ayatnya adalah sebagai berikut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Sekarang kita masuk dalam prakhotbah atau epistel, diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai dengan 17. Allah memberi Musa kuasa untuk membuat keajaiban. Itulah khotbah dan prakhotbah pada minggu ini. Sekarang sebelum kita masuk khotbah, lebih dulu kita lihat pedoman kita dalam bulan Oktober tahun 2024 yang ditetapkan dalam Almanak HKBP, yaitu dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, menjadi persembahan hidup dan benar. Dijabarkan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Inilah pesan daripada Paulus kepada Timoteus, ya,
bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup yang benar, ya, dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian khotbah pada minggu ini dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi kedua kalinya untuk mengadili yang hidup dan yang mati, maka kita harus siap memberitakan firman Tuhan. Apa maksud dari perikop ini? Dan apa pesan moral dari siap memberitakan firman Tuhan? Pesan moral adalah mengingatkan kita akan pentingnya menjalankan tugas dengan setia sebagai pelayan Tuhan, terutama dalam menyampaikan firman-Nya kepada orang lain. Inilah pesan moral dalam perikop ini, ya. Mengingatkan kita akan pentingnya menjalankan tugas dengan setia sebagai pelayan Tuhan, terutama dalam menyampaikan firman-Nya kepada orang lain. Dalam setiap aspek kehidupan, termasuk saat kita berusia lanjut, misalnya 70 tahun ke atas, ya, seperti usia saya pada saat ini sudah menjalani 71 tahun. Nah, yang mungkin kita semua, ya, ada di antara kita yang mendengar firman. Nah, kita tetap penting untuk menjadi teladan yang baik dan menjaga semangat dalam melayani. Jadi ada 2 pegangan bagi kita yang sudah lanjut usia: tetap semangat, teladan di dalam melayani, itu pemberitaan firman Tuhan. Ayat tersebut mendorong kita untuk bersiap sedia dalam segala keadaan, baik dalam waktu yang tepat maupun tidak tepat, dan untuk hal mengajar, menegur, serta menghibur dengan sabar. Dan pengajaran ini menegaskan peran seseorang, ya, pengkhotbah dan hamba Tuhan. Jadi baik dalam waktu tepat, baik dalam waktu yang tidak tepat, itu kita sampaikan firman Tuhan. Kalau Musa mengatakan, ya, baik dalam keadaan makan, dalam keadaan bepergian, dalam keadaan bekerja, sampaikan firman Tuhan, ya. Sampaikan dalam situasi apapun. Nah, untuk tetap berfokus dalam melakukan yang baik tentunya. Jadi mengabaikan godaan atau tantangan yang mungkin timbul. Nah, jadi kadang-kadang kita begitu ada tantangan atau ada respon, kita menanggapinya dengan stimulus reaktif, ya, bukan proaktif.
Kalau kita mendahulukan tugas kita, kita tidak akan terbawa arus atau tergoda dengan adanya tantangan, sehingga kita bisa fokus ya dalam melaksanakan tugas yang baik, mengabarkan firman Tuhan walaupun ada godaan dan tantangan yang kita hadapi. Kita harus fokus ya. Nah, seperti ada contoh yang viral dalam tahun ini, seorang pendeta tidak jadi menguburkan baik hanya karena ada godaan dan tantangan dari pihak keluarga. Ya. Kalau seandainya dia fokus dalam pelayanan tugas, dia tidak akan terpengaruh dan tugas tetap dijalankan. Karena dalam menjalankan tugas itu, katanya di sini, banyak tantangan yang dihadapi. Seperti contoh, ada yang memasukkan barang dalam peti jenazah. Itu bisa menjadi masalah tidak jadinya dikubur mayat tersebut. Inilah dikatakan ya, pengkhotbah dan hamba Tuhan. Setiap pengkhotbah dan hamba Tuhan untuk tetap berfokus dalam melakukan yang baik, mengabaikan godaan untuk tantangan yang mungkin timbul. Jadi godaan atau tantangan yang timbul itu diabaikan. Jalankan tugas pelayananmu dengan baik. Jangan meninggalkan tanggung jawab. Itulah yang dituntut dalam ayat ini. Beritakan firman Tuhan dalam situasi yang tepat atau situasi yang tidak tepat. Memang disampaikan berita firman Tuhan, tetapi juga menyampaikan firman Tuhan, jangan melupakan tugas dan tanggung jawab kita yang sebenarnya, itu melayani hamba Tuhan, termasuk dalam penyelesaian penguburan mayat sebagai tanggung jawab imam untuk ya menguburnya. Nah, dengan ketekunan dalam menyebarkan kebenaran, kita berkontribusi dalam membangun iman orang lain dan memperkuat komunikasi iman kita. Jadi dengan demikian akan memperkuat komunitas iman kita dengan orang yang memberikan tantangan kepada kita, dengan kita jalankan tugas dengan baik, sehingga itu akan membangun komunitas iman yang baik. Nah, karena kita sudah berkontribusi dalam membangun iman mereka yang kurang baik, dan kita juga telah menjalankan tugas dengan baik. Karena godaan-godaan tersebut itu selalu akan diciptakan oleh si iblis untuk mengganggu kita supaya tidak fokus dalam pekerjaan kita. Nah, selain itu mengingatkan kita untuk tidak tergoda oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat, melainkan terus berpegang pada kebenaran Alkitab. Nah, semoga komitmen ya, dan kebenaran dalam Alkitab bisa membuat kita semakin fokus pada tugas kita masing-masing. Kalau kita lihat tadi dalam ayat per ayat ya, dalam perikop ini ya, ayat pertama dikatakan Yesus Kristus akan datang untuk mengadili orang yang mati dan hidup. Ini adalah merupakan suatu janji yang harus ditepati oleh Tuhan ya, harus ditepati oleh Tuhan.
Yesus akan datang kedua kalinya. Pertama, dia menyelamatkan dunia, dan datang kedua kalinya adalah mengadili yang hidup dan yang mati. Pertanyaan bagi kita, kapan itu waktunya? Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dan hari Tuhan, ya, kita tidak bisa menebak. Dan juga kita ingat, satu hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia. Jadi sekarang ini baru hari kedua setelah Masehi. Setelah Yesus lahir, ini baru hari kedua atau tahun 2000. Lebih 24 tahun, 2024. Hari kedua plus, ya, menjalani hari ketiga. Hari ketiga baru 24 tahun. Ya, jadi tinggal 976 tahun lagi kalau terjadi hari ketiga. Apalagi terjadi hari keempat, masih 1974 tahun lagi, 76. Ya, apalagi hari ke-7, 7000 tahun. Tapi dikatakan Yesus Kristus akan datang untuk mengadili orang yang mati dan yang hidup. Jadi berarti kedatangan Tuhan Yesus nanti ada yang sudah mati dan ada yang masih hidup. Tapi itu pasti digenapinya, karena janji Tuhan Allah tidak pernah meleset sedikit pun. Ya, coba kita bayangkan, Daud generasi ke-33 dari Adam. Dan Tuhan Allah pada saat generasi 33 Daud menjanjikan bahwa keturunanmu lah dan anak kandungmu sendirilah akan mendirikan rumah ibadah bagiku. Janji yang kedua, dari keturunanmu lah yang menjadi raja segala raja, pemimpin dunia yang berkedudukan di Sion, di Yerusalem. Dialah yang memimpin. Itulah Yesus Kristus. Itulah yang dijanjikan sekarang akan datang kedua kali. Dan dengan janjinya akan datang menyelamatkan dunia, begitu besar kasih setia Allah. Maka Yesus dikirim ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Nah, setelah dia bangkit ke surga, sekarang Paulus mengatakan dalam surat kepada Timoteus bahwa Yesus Kristus akan datang untuk mengadili orang yang mati dan hidup. Kedua kalinya. Datang kedua kalinya. Kapan waktunya? Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat kedua dikatakan bahwa, ya, beritakan firman kepada semua orang, ya, untuk jaminan hidupnya. Jadi firman Tuhan itu adalah merupakan jaminan hidup. Mari kita lihat pernyataan dari Martin Luther. Apa dikatakan? Sola gratia. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian sola fide. Kita diselamatkan karena iman percaya. Ya, kita diselamatkan. Nah, kemudian sola scriptura. Artinya hanya berdasarkan Alkitab kita dapat mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat yang kedua ini, bahwa beritakan firman Tuhan kepada orang untuk dapat jaminan hidup. Bahwa firman Tuhan itu merupakan jaminan hidup. Kita diselamatkan karena iman. Jadi karena iman percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Iman. Karena iman percaya kita diselamatkan. Itulah jaminan hidup. Kemudian dalam ayat ketiga itu mengatakan bahwa menjaga dengan sabar, ya, mengajar dengan sabar karena ada ajaran sesat, ya,
dan guru-guru palsu yang senang ya dongeng-dongeng dan yang enak-enak didengar. Jadi dalam pemberitaan firman Tuhan tersebut ya, kita harus sabar mengajar kepada semua jemaat. Dengan adanya ya rasul-rasul palsu yang bisa ya, mempelesetkan firman Tuhan atau membuat dongeng-dongeng yang enak-enak tapi tidak menggambarkan kebenaran firman Tuhan dalam Injil. Inilah kita harus sabar menghadapi hal tersebut ya. Dan dikatakan juga dalam ayat 4 ya, banyak orang menutup telinganya terhadap ajaran yang benar dan ya memasang telinganya mendengar ajaran yang sesat. Ini tentang, jadi banyak orang mendengar ya ajaran yang sesat, tapi dia menutup telinga kepada ajaran-ajaran yang benar berdasarkan Alkitab. Nah, ini dikatakan kita harus tetap fokus ya dan tidak tergoda dengan guru-guru palsu tersebut. Nah, kemudian apabila ini kita temukan dalam situasi yang sulit, maka dikatakan dalam ayat 5 ya, kita harus menguasai diri dalam situasi sulit, dalam keadaan bagaimanapun juga tabah dalam penderitaan. Nah, jadi kita harus tabah dan jalankan tugasmu sebagai pelayan Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak tergoda dengan adanya ajaran-ajaran sesat, orang sinkritisme ya, orang seperti memasukkan ke dalam peti jenazah. Kita jangan tergoda, kita harus sabar ya, dan tetap memberitakan firman Tuhan. Kalau memang mereka tidak mau, itu sudah kita ingatkan, ya sudah. Itu kan tidak membuat dosa bagimu. Jalankan tugasmu. Silahkan aja masukkan barang-barang apapun di situ terserah, tapi kalau sudah ingatkan bahwa itu tidak benar, beritakan tepat waktu atau tidak tepat pada waktunya. Tapi tugas, ingat, jangan gara-gara itu, godaan itu, kau meninggalkan tugasmu sebagai pelayan firman Tuhan. Itu yang perlu kita lihat. Filosofi daripada pelayanan itu apa? Mengutamakan tugas pelayanan di samping ada stimulus-stimulus yang datang, yang mungkin itu mendatangkan bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kita harus mengingatkan. Kalau kita sudah mengingatkan, mereka tidak mau percaya, ya sudah, biarkan, jalankan tugasmu dengan baik. Jangan kita ikut terbawa emosi mereka. Iblis menjadi ketawa. Oh, senang iblis. Oh ya, bertepuk tangan. Iblis tepuk tangan ya, dengan kejadian seperti itu. Jalankan tugasmu dengan pelayanan yang baik ya. Tidak tergoda hal-hal. Nah, jadi dikatakan di sini menguasai diri. Nah, kalau kita lihat ya, penguasaan diri itu Raja Salomo yang selalu menyampaikan itu kepada semua bangsa Israel pada saat itu. Harus menguasai diri. Bagaimana menguasai diri itu? Falsafah yang sebenarnya menguasai diri itu bagaimana? Mari kita lihat. Amsal 16 ayat 32. Apa dikatakan di situ? Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang pahlawan. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang menguasai diri melebihi menaklukkan sebuah kota. Jadi di atas daripada panglima kalau orang menguasai dirinya. Ya. Jadi dengan menguasai diri
itu melebihi seorang panglima menaklukkan sebuah kota. Itulah dikatakan jangan tergoda, jalankan tugasmu dengan baik. Kalau kau sudah memperingatkan bahwa itu salah dan tidak benar, sudah. Kalau yang bersangkutan tidak mau berbuat, ya itu mereka lah bertanggung jawab kepada Tuhannya. Tapi sebagai pelayan kita sudah mengingatkan, namun tugas utama jalankan. Itulah dalam firman Tuhan pada hari ini. Kabarkan berita Injil dengan baik. Siap memberitakan firman Tuhan. Jadi kita siap sedia memberitakan firman Tuhan. Dan siap sedia melayani kepada yang mendengar firman Tuhan. Kalau ada guru-guru sesat mengajarkan, oh ini perlu, ini begini, mari kita sabar dan menguasai diri. Itulah intinya. Nah kemudian tadi Amsal 16 ayat 32, orang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang menguasai diri melebihi seseorang menaklukkan sebuah kota, melebihi seorang panglima apabila dia dapat menguasai diri. Nah kemudian dilanjutkan lagi, kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. Dikatakan begini, apabila kamu dikutuk, ya, dikatakan Paulus, kami membalas dengan berkat. Jadi balas dengan berkat. Kalau kamu dikutuk, balas dengan berkat. Itu jaminan dalam Korintus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Kalau kamu dianiaya, kalau kami dianiaya, katanya, kami sabar. Dianiaya sabar. Ya, dicaci maki gara-gara kita sampaikan tadi kebenaran itu, atau inilah firman Tuhan, kita sabar. Ya. Nah, kalau orang memburuk-burukkan kami membalas dengan kata-kata yang manis. Ini Paulus nih, kalau kami diburuk-burukkan oleh orang lain, kami membalas dengan kata-kata yang manis. Tidak sembarangan, tidak reaktif, tapi tetap proaktif dengan kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, dan pengambilan keputusan. Nah kemudian kami membalas dengan kata-kata yang manis tadi kalau katanya diburuk-burukkan. Kemudian kami tidak lebih dari sampah dunia seperti saat ini. Kami masih dianggap seperti, ya, kotoran bumi. Nah, kenapa dikatakan kotoran bumi? Karena kita mati, sampah dunia. Tapi ingat, jiwa kita, Yesus sudah contoh dalam kubur bangkit kembali. Kita seperti itu. Ya, walaupun kita dikatakan adalah sampah dunia. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-8 sampai dengan itu ke-10, ya. Nah, apa dikatakan di situ? Kami diserang dari segala pihak, namun kami tidak terjepit. Artinya kita diserang dari segala penjuru, tapi tidak pernah terjepit. Selalu lepas, karena Tuhan Allah beserta kita. Nah kemudian kami bingung. Bingung kita, bagaimana ini caranya? Kok banyak amat tantangan yang kita hadapi? Kita bingung. Tapi dikatakan tidak sampai putus asa, tidak mengambil jalan pintas. Itu tadi karena sudah modal sabar dan menguasai diri dalam pemberitaan firman Tuhan. Kemudian banyak yang memusuhi kami, tetapi tidak pernah kami ditinggalkan seorang diri. Jadi walaupun dunia memusuhi kita, siapapun,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi kita membawa firman Tuhan. Kalau Paulus mengatakan, saya dapat otoritas dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, sehingga dalam hal ini pun ya, kami banyak yang memusuhi, tetapi tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kemudian kami sering dipukuli sampai jatuh, sampai dipenjara, sampai disiksa. Ya. Namun kami tidak mati. Artinya tidak mati tersebut secara rohani. Walaupun badan kita mati, disiksa, dibunuh, tapi kita tidak mati. Artinya kita tetap hidup dalam Tuhan. Ini sangat dalam filosofi Paulus ya. Tidak mati. Udah disiksa, dipenjara, dibunuh, tapi kita tidak mati. Artinya, ya, kalaupun kita mati, itu hanya rest in peace. Beristirahat dengan damai. Karena itu bukan akhir daripada hidup kita. Karena the news of Jerusalem adalah tujuan akhir hidup kita. Life after life. Hidup setelah kehidupan. Bukan mati setelah kehidupan. Tetapi hidup setelah kehidupan saat ini. Itulah kalau kita berada di dalam Tuhan. Ya. Nah, kemudian kematian Yesus pada tubuh kami ya, itu menggambarkan supaya kehidupannya pun menjadi nyata pada tubuh kami. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus, Rasul Paulus. Selama kami hidup, kematian Yesus kami bawa di dalam tubuh kami, supaya kehidupannya pun menjadi nyata pada tubuh kami. Jadi itulah tadi artinya. Kalaupun kita disiksa, kalaupun kita dibunuh, dipenjara, ya. Kalau sudah kita bersama dengan Yesus, ya kita ingatlah, Yesus dibunuh, mati, disalibkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Itulah teladan yang disampaikan Paulus itu, bahwa ada jaminan hidup bagi kita. Jadi artinya tidak takut mati. Karena Paulus mengatakan kematian adalah untuk kalau saya berada di dalam Yesus. Jadi sangat jelas ya, bahwa pemberitaan firman Tuhan itu walaupun banyak liku-likunya, tantangannya, katakan dia pada waktu yang tepat ataupun waktu yang tidak tepat. Kalau di bahasa Batak dikatakan hatahon hatani di Batak dina une dohot naso une. Sampaikan sekecil apapun itu. Itulah pesan daripada Paulus kepada Timoteus dalam perikop khotbah minggu ini, bahwa dia siap sedia memberitakan firman Tuhan dengan sabar dan menguasai diri, dan ada jaminan hidup walaupun tantangan hidupnya itu adalah mati atau penjara atau disiksa atau bagaimanapun. Tapi karena sudah ada jaminan hidup seperti Yesus Kristus, dia tidak takut. Nah, kalau dalam prakhotbah kita lihat ya, ini adalah Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Ini Allah memberi kuasa pada Musa untuk membuat keajaiban. Jadi dalam khotbah tadi adalah merupakan penguasaan diri, keberanian memberitakan firman Tuhan. Nah, kalau di sini Tuhan memberikan kuasa kepada Musa untuk melakukan keajaiban. Apa makna perikop? Allah memberi kuasa pada Musa ya, membuat keajaiban dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Nah, perikop ini ya menggambarkan bagaimana
Tuhan ya memberikan kuasa kepada Musa ya, untuk melakukan keajaiban sebagai tanda untuk menunjukkan kehadirannya dan menyampaikan pesannya kepada umat Israel. Jadi banyak keajaiban-keajaiban yang diberikan kuasa oleh Tuhan kepada Musa untuk meyakinkan bangsa Israel agar tidak tergoda dengan yang lain. Contoh, pada saat ya mereka tidak punya air. Bagaimana nih, kami tidak bisa minum, ini Musa katanya. Tapi Musa meminta kepada Allah, berdoa kepada Tuhan, datang Tuhan, bicara dengan batu dan pukullah tongkatmu, maka air akan keluar. Akhirnya dilakukan Musa, air keluar. Itulah keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Musa sendiri. Ya. Jadi ada keajaiban dan itu atas kuasa daripada Allah. Nah, dalam bagian ini kita melihat ya keraguan Musa dan respon Tuhan yang menguatkan panggilan Musa meskipun usianya ya sudah lanjut ya dan keterbatasannya dalam berbicara, karena Musa mengatakan ya merasa tidak layak karena kelemahan bicara. Jadi Musa sudah mengakui, saya ini lemah dalam berbicara, tidak layak dia berbicara di depan umum. Itulah kata-kata Musa. Tetapi ya diingatkan bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan. Jadi sudah diingatkan, memberikan kemampuan kepadanya adalah Tuhan. Yang penting, makanya begitu dia berangkat dari tanah Mesir, itu sudah umur 80 tahun. Dari Mesir, coba kita bayangkan, umur 80 tahun. Memimpin bangsa yang begitu besar. Dan banyak sungut-sungut. Dan banyak tantangan. Tetapi Musa, karena dia sudah menyatakan kepada Tuhan, saya tidak pintar berbicara, susah. Tetapi Tuhan menguatkan, diingatkan bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan tersebut. Jadi walaupun Musa mengatakan tidak mampu, Tuhan berjanji akan diberikan kemampuan kepada Musa. Kemudian kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 12 ya. Tuhan menjelaskan bahwa Dia adalah membuat lidah berbicara ya. Dan perlihatkan bahwa Musa seharusnya percaya pada kemampuan Tuhan untuk bekerja melalui dirinya. Jadi Tuhan sudah menjelaskan bahwa Dia adalah membuat lidah berbicara ya, dan memperlihatkan bahwa Musa seharusnya percaya pada kemampuan Tuhan. Jadi waktu Musa diperintahkan Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu sudah dikatakan kepada Musa, akulah membimbing. Yang penting kalian tenang dan diam, Tuhan bisa berperang. Jadi di sini dikatakan bahwa Dia adalah membuat lidah berbicara dan memperlihatkan bahwa Musa seharusnya percaya pada kemampuan Tuhan. Nah, jadi Tuhan sudah mengatakan, udahlah Musa, kamu tidak perlu ragu, saya akan menemanimu. Itulah kira-kira pesan Tuhan untuk bekerja melalui dirinya. Tuhan bekerja melalui diri Musa. Umur 80 tahun. Disuruh memimpin bangsa begitu besar. Karena umur Musa adalah 120 tahun. Dan bangsa Israel dalam perjalanan adalah 40 tahun. Berarti 40 tambah 80 pas 120. Itulah kira-kira perkiraan daripada semua ahli-ahli teologi ya. Bahwa Musa berumur 80 tahun.
disuruh Tuhan untuk berangkat membawa bangsa Israel. Tantangan begitu banyak, tapi beberapa keajaiban-keajaiban diberikan Tuhan melalui Musa. Itulah makanya Tuhan memberikan dia untuk kuat berbicara. Nah, selanjutnya Tuhan memberikan Harun, saudara Musa, sebagai pembantu untuk berbicara. Jadi Tuhan tahu Musa tidak bisa berbicara dengan hebat, dengan baik. Maka Harun sebagai abangnya, dialah yang menjadi bisa untuk juru bicara. Maka pada waktu Musa pergi ke Gunung Sinai untuk mengambil firman Tuhan, Harunlah yang memimpin bangsa. Tapi Harun pun tetap ditentang oleh bangsa Israel. Buktinya mereka bisa membuat lembu untuk dipersembahkan sebagai bal pada mereka, terbuat dari emas mereka. Dan Musa dan Harun pun mengatakan, saya tidak kuat menghadapi bangsa ini karena ancamannya mati. Maka dikatakan oleh Musa, udah biarkan. Sehingga Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi Israel. Nah, bacaan ini menggugah kita untuk mengerahkan pada Tuhan segala keraguan kita, untuk tidak menyerah pada keraguan kita, tetapi sebaliknya untuk mengandalkan karena Tuhan. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu karena sudah mengandalkan Tuhan. Jalani dengan baik. Nah, kemudian dalam Keluaran 4, pasal 4 ayat 10 itu, Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun aku tidak, dan sekarang pun tidak, karena Engkau telah berfirman kepada hamba-Mu, sebab aku berat lidah dan berat mulut. Nah, itu. Tapi pemilihan Musa sebagai pemimpin dan penyampaian pesan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan seringkali memilih yang merasa lemah dan terbatas untuk mencapai tujuannya yang lebih besar. Jadi memang rancangan Tuhan bukan rancangan manusia, tapi rancangannya selalu benar dan nyata. Nah, kemudian dalam Keluaran pasal 4 ayat 11-12 ini mengingatkan kita bahwa kemampuan tidak terletak pada diri kita, melainkan pada Tuhan yang memberikan kuasa. Jadi bukan terletak pada diri kita, kemampuan itu bukan pada diri kita. Selama kita menyampaikan kelemahan kita dan keberadaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita dalam menjalani hidup kita. Nah, dalam hal ini keraguan Musa justru menjadi pelajaran bagi kita untuk memahami, meskipun kita merasa tidak mampu, Allah tetap dapat menggunakan kita dengan cara yang luar biasa. Nah, jadi makanya di dalam khotbah hari ini tadi, kita siap sedia memberitakan firman Tuhan. Kemudian dalam prakhotbah adalah memberikan kemampuan dari Allah bahwa kita dapat dipakai oleh Tuhan Allah yang luar biasa dalam penyampaian. Maka dalam khotbah hari ini beritakan firman Tuhan, kita siap dengan sabar dan menguasai diri.
Dan di sini dikatakan bahwa Musa juga adalah tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan membimbingnya. Dikuatkan. Maka apapun pekerjaan kita sebagai pelayan, yang penting kita ada kemauan. Dan Tuhan akan menyempurnakan kemauan kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi dalam prakhotbah adalah merupakan fondasional prinsip bagi kita. Kemudian dalam khotbah hari ini kita siap menjalankan firman Tuhan karena kita sudah disiapkan dan dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani tersebut. Kuncinya sabar dan menguasai diri. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang menguasai diri melebihi seseorang menaklukkan sebuah kota. Itulah pedoman dan prinsip yang harus kita pegang dalam perikop atau khotbah minggu ini, ya. Bersedia dan siap menjalankan berita kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita dalam pemberitaan tersebut adalah dikuatkan oleh Tuhan. Seperti Musa juga tidak punya keahlian berbicara, tidak punya kepintaran, dan tidak pandai menyampaikan kata-kata, tapi dia dimampukan oleh Tuhan dan dibantu oleh kakaknya Harun. Tuhan selalu memberikan terbaik bagi kita dalam situasi apapun dan apapun yang kita jalani. Kuncinya fokus pada pekerjaan kita. Kalau sebagai pelayan, layani dengan baik. Jangan tergoda dengan situasi dan kondisi yang datang, yang dapat mengganggu tugas pelayanan kita. Demikianlah firman Tuhan atau khotbah minggu ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita dalam melayani dalam ladang Tuhan dengan benar. Amin. Tuhan memberkati kita semua.